Gus ya nih. Jadi di sini aku lagi sama. Maulana Hakam Prasetya. Jadi dengar-dengar nih, Hakam itu atlet wushu Gresik nih guys. Iya, saya sudah dari 3 tahun menjadi atlet wushu di Gresik ini. Nah, selama 3 tahun itu pencapaiannya apa aja nih mas? Banyak juga. Ada yang di nasional, ada yang di provinsi. Udah jam terbangnya udah tinggi banget ya. Kira-kira kalau atlet 3 tahun itu udah lama atau masih bentar sih? Ya, kalau dibilang lama juga sih. Oh gitu ya. Tapi kalau banyak yang lihat, bentar sih. Nah, terus selama jadi atlet ini, kira-kira nih yang biasanya dilakukan apa aja nih kegiatan sehari-harinya sebagai atlet? Ya, berlatih, kita mengikuti latihan setiap harinya. Ya, jangan sampai malas gitu lah. Oke, terus kalau latihan rutin nih, di mana biasanya? Ya, kita ada sasananya sendiri. Jadi kita berlatih bersama-sama sama atlet yang lainnya. Kalau di Gresik sendiri ada berapa atlet wushu yang lagi aktif nih sekarang? Kurang lebih. Kalau yang aktif bisa sampai 15, 16 bisa. Oke, lumayan banyak ya. Ini Iya. 15 nih mereka aktif ikut lomba juga ya? Ada yang aktif, ada yang enggak. Kalau yang aktif biasanya sampai 11, 12 gitu. 11-12 orang. Kira-kira nih atlet-atlet itu kisaran usianya berapa sih mas? Yang 12 orang yang aktif ikut lomba itu? Banyak sih yang usianya besar-besar, ada yang usianya besar, ada yang usianya udah lulus, ada yang masih kecil, ada. Oh, ada atlet-atlet cilik juga ya berarti? Ada, banyak lumayan. Berarti Ada yang ikut Gresik lomba itu juga. potensinya gede banget ya untuk Banget. atlet ini. Nah, kira-kira olahraga wushu sendiri itu peminatnya banyak nggak sih secara nasional maupun internasional? Kalau dipandang sama orang lain, kelihatannya wushu itu wah keren. Iya. Kalau yang mandang pasti banyak. Oke, nih buat yang belum tahu nih, coba dijelasin wushu itu apa sih? Wushu itu seperti bela diri tinju tapi ada khasnya sendiri. Jadi kita tinju plus bantingan juga. Jadi wushu itu terkenal dari Cina. Ada wushu sanda, ada wushu taolu. Kalau wushu sanda itu kita fighting. Kalau yang taolu hanya sekedar seni. Oke. Seni gerakan. Nah, kalau Mas Hakam sendiri wushu yang mana? Wushu sanda yang fighting. Yang fighting ya. Iya. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih tadi sempat disinggung kan kalau sering ikut lomba. Iya. Mas Hakam udah berapa kali ikut lomba nih? Pernah. Baik kalau kabupaten nih diurut dari kalau tingkat kabupaten Dari berapa kali? provinsi pernah. Oh, provinsi dulu ya. Ada dari nasional juga pernah. Ada yang kayak kita hanya sekedar ikut lomba biasa pernah. Oh, umum ya? Iya umum. Nah, kalau yang nasional ini udah berapa kali ikut? Yang nasional udah 3 kali. Oh, berarti 3 tahun udah 3 kali ikut, Iya. tiap tahun ikut ya? Iya. Terus 3 kali nih denger-denger juara terus ya? Iya betul. Oke, luar biasa banget ya Mas Hakam ini, juara terus loh. Mulai dari tahun pertamanya dia jadi atlet sampai tahun lalu juara. Terus tadi nih ya, aku sempat ngobrol, katanya bentar lagi bakalan ada kompetisi Di Batu. Malang. Nah, kira-kira itu kalau kompetisi nih, persiapannya apa aja sih? Ya kita sekedar latihan, kita jam terbangnya harus besar sekali. Kita sama-sama sparring partner sama kota-kota lain. Nah, kalau sparring gitu biasanya dilakukan di Gresik atau di luar Gresik? Kita bisa keluar Gresik, di Gresik juga pernah. Kalau lagi di Gresik nih, kira-kira waktu menyambut atlet-atlet dari luar itu apa aja yang dilakuin? Ya kita latihan bareng. Latihan bareng, setelah latihan bareng kita mengadakan sparring partner agar terbiasa. Nah, terus kalau misalnya nih latihan-latihan atau perlombaan kayak gitu, itu mewakili Sasana atau mewakili Kabupaten Gresik kalau boleh tahu? Kita ada yang mewakili Sasana, ada yang mewakili Kabupaten Gresik. Kalau kita dimintai untuk mewakili Sasana, kita mewakili Sasana sendiri. Oke. Nah, kalau misalnya dari Kabupaten Gresik nih, berarti dapat support dari pemerintah dong? Ya ada yang dapat support, ada yang tidak. Selama sejauh ini supportnya apa aja yang dikasih? Kalau kita support hanya mengikuti ajang-ajang besar. Contohnya? Seperti Porprov gitu. Itu setiap tahun? Ya setiap tahun Porprov. Jadi Porprov itu sekarang 2 tahun sekali. Terus fasilitasnya apa aja? Kalau yang dikasih sama pemerintah? Ada transportasi sama tempat tidur, makan gitu buat sehari-hari. Terus biaya pendaftaran lomba? Biar pendaftaran ya dibiayai kalau ajang besar. Kalau ajang besar. Ya, kalau ajang besar, kalau ajang kecil kita bayar mandiri semua. Nah, padahal kalau ajang mandiri yang kecil itu mewakili Kabupaten Gresik atau mewakili Sasana? Bisa dua-duanya? Kalau kita diminta mewakili Sasana juga boleh, kalau diminta mewakili Gresik juga boleh. Berarti ini sering banget dong Mas Hakam itu mewakili Kabupaten Gresik di acara-acara yang tidak terlalu besar, tapi nggak disupport sama pemerintah. Kalau disupport kita selalu bayar mandiri, nggak pernah support. Oke,
kalau Tapi ajang-ajang pernah ya biasa. berarti nggak dapat support dari pemerintah Pernah. meskipun mewakili Kabupaten Gresik. Oke, sebagai warga Gresik nih, harapannya apa sih Mas sebagai atlet ya, bukan sekedar warga umum nih, Iya. tapi warga Gresik yang berprestasi. Kira-kira harapannya apa sih untuk pemerintah? Kalau harapannya kalau bisa pemerintah ikut serta sama atlet, mendorong atlet untuk selalu maju. Ikut serta itu gimana? Ikut Mas? sertanya kita diberi biaya lah untuk Iya, berangkat kita lomba agar kita tidak kesulitan untuk mencari lomba. Oke. Kira-kira nih untuk setiap lomba per orang itu butuh biaya berapa sih? Kalau bisa dihitung 400-500 pernah. 400 sampai 500 ribu, nggak Kalau terlalu dihitung- banyak ya? Iya, kalau dihitung mandiri sih kadang ada yang cukup ada yang enggak gitu. Iya iya. Iya. Masih kurang bisa. Kalau misalnya satu orang setahun sampai 12 kali lomba ya kerasa ya Mas Kerasa ya. banget. 6 juta loh buat tapi kayaknya kalau APBD nggak kerasa lah 6 juta satu orang. Iya betul. Tapi kira-kira nih tahu nggak sih kenapa kok nggak disupport? Harusnya kan Kabupaten Gresik nih katanya kan support anak mudanya yang mau berprestasi. Terus setahu aku juga APBD itu selalu ada buat support warganya yang berprestasi. Tapi ini kenapa kok nggak dapet? Ya karena kita harus dipandang lebih dari KONI karena pemerintah ini belum tentu mandang kita itu istimewa. Oke. Jadi oke. kita selalu dipandang biasa dari pemerintah, nggak pernah dipandang istimewa banget gitu. Nah, tadi sempat disebut KONI. Di sini KONI perannya apa sih buat atlet Wisu itu? KONI itu sebenarnya untuk olahraga. Kita jadi semua cabur olahraga pasti ada di KONI. Oke. Jadi semua dukungan apapun itu dari KONI. Berarti support pemerintah untuk atlet itu diberikan via KONI. Iya, betul. Untuk KONI memberikan kepada cabur-caburnya. Nah, kepo aja nih ya. Pernah nggak sih minta tolong ke KONI gitu? KONI ini aku butuh ini, kasih dong gitu. Kalau minta tolong pernah. Dikasih nggak? Kalau dikasih belum tentu sepenuhnya dikasih. Loh, belum tentu sepenuhnya Jadi dikasih. kita ada dana itu pasti setengah. Misalnya Setengahnya dari minta dana duit itu. 1 juta dikasihnya cuma 500 Ya gitu. bisa 500, bisa 750, jadi setengahnya itu. Oke. Tapi selalu dikasih ya, meskipun nggak kasih. full. Cuman belum tentu waktunya. Ya, kadang Waktunya. kita harus diundur sekali gitu. Oke, tapi selalu pasti pada akhirnya dapet nih. Dapat cuman ya gitu, nunggu waktunya yang lama. Iya. Kayak gitu ya. Berarti support pemerintahnya itu ada, tapi belum maksimal ya. Tapi belum maksimal ya, betul. Iya. Kalau gitu nih, sebelum kita mengakhiri sesi pertama, harapan untuk KONI apa sih yang bener-bener kayak KONI aku tuh kalau kamu giniin bakalan berprestasi lebih banyak loh. Ya kalau harapannya KONI tahulah atlet-atletnya itu butuh biaya pasti. Tahu. Iya. Kalau bisa kita didukung terus, support terus. Jangan sampai dilalaikan gitu. Jangan sampai dilupakan ya. Iya. Kemarin Wisu itu bisa memberikan banyak kan ya buat Kabupaten Betul Gresik. sekali. Apalagi kita pernah meraih juara yang tinggi, Hmm? KONI ikut angkat bicara. Oke, jadi kalau juara atau lagi bisa membanggakan nama Gresik semangat ya. Tapi kalau Semangat lagi minta banget. bantuan kayaknya maju mundur gitu ya. Apalagi kalau kita kalah, Oke. pasti semua orang pasti ada kalahnya pasti. Kita bakalan buka masker dulu biar suaranya lebih jelas. Untuk penonton jangan khawatir, di sini protokol kesehatan udah diterapkan 100%. Hand sanitizer ada, cuci tangan ada. Tadi juga udah dikasih disinfektan ini kayaknya ya. Jadi kita buka masker nggak masalah dong. Lanjut lagi ke pembicaraan kita. Ngomong-ngomong tadi kan sempat ngobrolin tentang lomba. Lomba pasti butuh Butuh persiapan. Persiapan itu baik jasmani dan rohani ya nggak sih? Bisa diceritain perjalanan atau persiapan kalian nih tim Wisu Gresik buat ikut lomba. Jadi kita persiapan lomba pasti butuh latihan. Jadi di latihan itu pasti butuh alat-alat untuk Iya. berlatih. Jadi alat-alatnya itu nggak cuman alat-alat biasa. Jadi kita butuh alat-alat yang untuk wusu asli itu. Jadi kita Oke. latihannya itu harus khusus. Oke, sebentar ya. Sebelum membahas alat-alat nih, Wisu itu kan kayak tadi bela diri gitu. Bela diri kan nggak pakai alat gitu loh. Yang kita lihat nih waktu kompetisi kan kita juga nggak bawa properti apa-apa kan selain seragam. Nah, alat apa yang dibutuhin? Banyak Terus sih. buat apa? Contohnya nih. Ada alat seperti matras itu buat latihan kita untuk bandingan. Oke. Dan untuk padding alat untuk mukul-mukul itu sama glove, sarung tinju itu. Iya. Sarung tinju kita agak rusak, banyak yang rusak, perlu diganti banget. Jadi Iya. banyak yang perlu disiapin. Nah, kemarin itu kan rusak berarti udah ada barangnya nih. Pengadaan barang yang pertama itu mandiri atau
Kalau yang barang itu Dibantu sama pemerintah nih kalau boleh ada tahu. yang dibantu, cuman nggak sepenuhnya dibantu. Jadi kita hanya ada yang dibantu, ada yang mandiri sendiri. Oke. Untuk beli sendiri, jadi kadang gitu ada atlet yang harus bawa sendiri karena nggak cukupnya sarung tinju. Oke. Kita harus beli sendiri untuk bawa Iya, sendiri. iya. Nah, terus kalau kalian punya peralatan, punya ini berarti udah punya tempat penyimpanannya kan? Kalau tempat penyimpanan belum ada. Kita tempat penyimpanan masih disimpan di salah satu rumah atlet. Oh, gitu. Berarti Ya, jadi kita alatnya dikumpulkan di situ semua. terus sebenarnya Sasana ini itu kalau aku nih ya bayanginnya Sasana itu kayak yang di anime-anime itu loh, ada bangunannya, Ya, terus bangunan. ada pelatihnya, terus ada Ada tempat banyak penyimpan alat-alat. kayak ibaratnya itu ada gymnya gitu Ya. loh. Nah, Sasanamu kayak gitu? Enggak juga. Oh, enggak, gimana? Nah, Ceritain dong, hanya ceritain. sekedar kita pernah dikasih gedung sama apa itu KONI. Ha. Cuman alat-alatnya kita harus bawa sendiri. Gedungnya itu di Gedung di web. Wahana Ekspresi Puspanegara Puspanegara. yang dekatnya SMP 1 situ. Iya. Oh, tapi itu dikasih, itu maksudnya kalian boleh di situ terus atau Kita- boleh pinjem? Hanya diberikan fasilitas untuk berlatih di situ. Jadi bukan kita diberikan, kita hanya diberikan fasilitas untuk Tapi latihan untuk di nyimpan situ. alat-alat di situ bisa? Nggak bisa. Berarti kalian alatnya bawa pulang pergi dong? Iya, pulang pergi. Kita naikkan di salah satu mobil. Jadi kita harus bawa alat untuk ke web Gitu. untuk ya. berlatih. Pengen nggak sih punya tempat yang alatnya itu Pengen ada di banget. situ, latihannya di situ gitu. Pengen. Kira-kira nih kalau misal nih pemerintah bisa ngasih best feedback yang dikasih, yang bisa kamu kasih buat pemerintah apa sih? Maksudnya dampaknya apa kalau misalnya kamu udah punya itu ke latihanmu dan outputnya? Dampaknya itu banyak. Kita jadi semangat berlatih, semangat untuk mencari lomba-lomba yang untuk bisa dimenangkan. Jadi Mencari lomba-lomba. Jadi lombamu itu kamu cari sendiri ya, bukan cari. diundang-undang gitu. bukan. Soalnya biasanya nih ya kalau pemerintah itu kan dari pemerintah dapat undangan dari lomba mana untuk mengirimkan atletnya, terus nanti menghubungi Sasanamu. Enggak. Kalau Biasanya kita kan hanya gitu nih. cari. Oh, berarti untuk lomba-lomba yang diberikan oleh pemerintah itu belum ada ya? Belum ada. Tapi harus, menurutmu ada nggak sih lomba-lomba yang jenis kayak gitu? Ada, sebenarnya ada. Kalau bisa dibuatkan lah kalau bisa. Dibuatkan ada Iya, ya. diadakan. Jadi kita bisa memudahkan untuk mencari lomba. Jadi sebenarnya di sini pemerintah itu udah ngasih support dana meskipun Ya. belum maksimal. Tapi justru support yang non dana ini kayaknya masih belum banyak ya. Belum banyak. Oke, kira-kira nih untuk support yang tidak berhubungan dengan dana, yang paling tim atlet Wisu harapkan dari pemerintah apa? Ya kalau bisa KONI memandang kita, lihat kita latihan bareng. Kalau bisa KONI percayalah kalau atlet-atlet ini pasti bisa juara. Oke. Percaya. Buktinya udah banyak ya. Soalnya nih ya, ini nih di bawah sini, ini tuh, wah, ada satu map isinya itu sertifikat penghargaan punyanya Hakam aja. Belum teman-temannya loh ya, Belum. baru Hakam nih, ada berapa? Satu, Ada malah ada yang dua, lebih. 3, 4, 5, 6, 7. Mari kita baca satu-satu. Untuk yang pertama, Wakil Presiden tahun 2018, nasional nih, juara 3. Ini lomba pertamamu ya? Iya, belum pertama. Ini lomba pertamanya Hakam Yang waktu dibantu. jadi atlet Wisu. Terus yang ini itu Wushu Canda Championship 2019, Piala Kapolda Jawa Tengah. Iya. Ini tingkat Tingkat nasional. nasional juara 2. Seleksi PON itu. Seleksinya lewat PON. Kalau yang ini kejuaraan nasional Muay Thai. Berarti kamu juga nggak Wisu aja ya, Iya, Muay Thai banyak juga. banget. Ini juara 3. Terus ini Wisu Championship Sandai Certificate sebagai juara satu kelas itu. Karena tidak ditulis juara di situ sebagai juara karena kita juara umum ya berarti Iya. ya. Ini tingkat tingkat championship umum ya ini Iya. ya. Terus ini juara 1. kejuaraan provinsi. Oke. Terus ini juara 2. Iya, kejuaraan provinsi juga. Kejuara Iya. provinsi ini juga juara 2. Jadi ini tahun 2018 sama 2019 sama-sama juara 2. Kalau misal dapat fasilitas dari pemerintah kayaknya bisa juara 1 loh Hakam Bisa. ini. Ini pemerintah dikode loh ya. Harus peka ya. Udah dikode kayak gini kalau nggak peka parah sih. Ya nggak sih? Iya, betul. Ini kita nodong kayaknya bukan ngode. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih. Iya. Selama perlombaan, kira-kira apa aja yang kamu butuhkan?
pastinya kan semangat ya tadi. Ya semangat. Terus? Semangatin dari kalau bisa Koni memandang habis itu Kepo-kepo gitu melihat ya. melihat kejuaraan itu. Diintip-intip gitu kan ya. Bisa melihat waktu bertanding atlet-atletnya lah. Ini kamu kok bisa pengen kayak gini, itu emang yang daerah lain itu dikunjungi atau diintip sama Koninya tah? Ya kalau kita Koni kita sudah pernah dengar Koni-Koni luar itu semuanya aktif. Oke, berarti kamu ini iri ya sama kabupaten Iya, lain. betul. Soalnya yang lain itu didatengin, tapi kok yang perwakilan kabupaten Gresik ini kok nggak dikepoin gitu ya? Ini bapak-bapak, mbak, ibu-ibu Koni ini tolong ya diperhatikan atlet-atletnya kita ini. Kemarin tahun berapa itu yang kamu bilang ada juara apa? Yang Sasanamu menghasilkan 14 medali Tahun emas. 2018 2019 2018 2019 itu udah bisa ngasih 14 medali emas dari berapa orang itu? dari 15 kalau 16 orang. Oke, berarti satu orang satu medali ya? Iya. Nah itu loh, udah mendekati 100% yang dapat medali emas. Masa nggak dikepo-kepoin sih? Diperhatiin dong, disayang biar prestasinya tambah banyak, yang minat makin banyak ya nggak? Iya, betul. Potensinya gimana sih di Gresik ini, banyak yang minat nggak sih? Kalau yang minat nggak banyak juga. Nggak banyak ya? Iya, Kira-kira karena kenapa? kurangnya perhatian dari Koni. Sebenarnya ada yang udah ikut, udah pernah juara. Mm-mm. Karena Susah gitu ya iya, kayak? karena kebanyakan bayar mandiri. Oke, jadi kayak Jadi kita udah latihan susah-susah, capek-capek, ngeluarin duit sendiri, terus waktu menang juga nggak direken ya ampun, Iya. sakit hati banget. Terus Banyak langsung yang- akhirnya dia nggak lanjut lagi. nggak lanjut. Nih pemerintah sayang banget nih ketinggalan loh, ini atlet-atlet nih harapan masa depan Kabupaten Gresik ini nggak direken. Waduh, gimana ini ya? Hakam yang setia ya Iya, nanti. betul. Semoga dengan kamu datang di podcast ini, pemerintah tuh bisa melek nih, melihat kamu dan teman-temanmu untuk bisa dapat fasilitas yang lebih banyak. Jadi bisa ngiming-ngimingi teman-temanmu yang lain. Nih loh, aku udah dapat fasilitas kayak gini, ayo ikut. Terus ntar tahun 2020, 2021 ada 100 medali emas ya dari Gresik ya. Bisa nggak? Bisa. Kalau bisa Koni sudah memberikan fasilitas, kalau bisa jangan dihilangkan lah, Oh iya. ditambahin. Ya. Jadi ini kita di sini kodenya itu bukan untuk ganti fasilitas Iya. yang ada, tapi ditambahin. Ya, kalau bisa mensupport lagi. Iya. Support tuh nggak cuma duit loh ya Pak Koni ya. Ya. Kalau bisa alat-alat lah. Alat-alat, perhatian. informasi itu juga penting loh. Siapa tahu nih si Hakam banyak kompetisi yang terlewat gara-gara nggak ada biaya pendaftaran atau ketinggalan informasi, kan sayang banget itu. Terus kira-kira kalau misalnya nih kamu udah menang gini, apa yang kamu dapetin? Ya sekedar sertifikat sama medali. Terus kalau yang kamu pengen dapetin apa? Ekspektasimu itu apa sih sebenarnya kalau menang? Ya kalau menang sasana kita lebih baik, dipandang lebih baik. Oke. Yang saya pingin ini. Jadi ini meskipun orangnya masih sedikit ya, belum sampai 20 orang, tapi yang menang itu udah banyak banget. Banyak banget. Harapannya biar bisa ngiming-ngiming yang lain, tapi karena kekurangan Ya, fasilitas betul. dan kekurangan apa ya, hal yang bisa buat orang pengen, itu akhirnya peminatnya berkurang. Kira-kira kayak pindah ke apa sih namanya, bidang olahraga lain ya. Iya. Tapi di Indonesia ini si kompetisi wushu ini udah ada sejak kapan sih? Udah sejak lama. Lama ya? Iya. Tapi Dari di Gresik awal. sendiri baru join tahun? Tahun 2017 2016. Oke, baru 5 tahun terakhir ya. Ya udah kalau gitu, semoga tadi itu keinginannya Hakam dan apa ya, permintaan dari saya atau apa ya Dari tadi seluruh atlet lah. dari seluruh atlet ya. Jadi tadi dari kondisi yang udah dijalin sama Hakam, terus yang sudah saya simpulkan bisa dipenuhi ya. Betul. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Hakam dan teman-teman udah hadir dan sudah membanggakan Kabupaten Gresik. Jangan kapok-kapok datang ke sini. Sampai jumpa di podcast lainnya.